Bikin macet. Polusi. Kalau bisa ada perubahan. Butuh sebuah inovasi. Go green. Berawal dari kendaraan yang kami buat dengan desain prototipe, yaitu kendaraan terbarukan memiliki energi, yaitu energi listrik dan juga baterai. Berawal dari kami nggak sengaja untuk merancang sebuah desain kasar dengan menginspirasikan kendaraan listrik masa depan. Rancangan sketsa awal dimulai dari menggambar menggunakan kertas yang kemudian diimplementasikan melalui digital. Setelah dilakukan konsep kendaraan yang telah dibuat sudah selesai, maka lanjut kepada tahap berikutnya. Saya bersama dengan tim untuk melakukan sesi rapat. Nah, di mana rapat tersebut saya bersama dengan tim briefing terkait dengan konsep ini yang rencananya mau kita buat. Konsep motor listrik karya siswa ini, atau disebutnya adalah Motrix, hanya sebuah platform di mana nantinya proyek tersebut bisa dijadikan atau diwujudkan seperti halnya kendaraan-kendaraan konvensional yang lebih dominan menggunakan energi terbarukan. Dari rancangan tersebut, pembelian alat-alat, bahan baku, dan juga yang lain-lain sebagainya, atau spare part yang segala macam, itu kami beli dari online. Dan selebihnya kami merancang sendiri untuk perlengkapan yang sekiranya bisa untuk digunakan. Nah, kemudian tim dibagi menjadi beberapa bagian tugas. Ada yang melakukan untuk pembelian alat melalui online, ada juga yang melakukan untuk pembuatan rangka atau sasis, dan ada juga yang lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk desain yang saya buat itu diawali dengan sketsa kasar menggunakan kertas, dan kemudian dari hasil goresan sketsa konsep motor listrik energi terbarukan, saya lanjut lagi untuk tahap berikutnya untuk penyempurnaan dari sketsa saya yang saya buat itu dengan melangkah ke desain secara 3D ataupun 3 dimensi untuk nantinya menjadikan blueprint dan juga untuk dijadikan konsep yang akan nantinya di print out oleh saya dan akan dipajangkan nantinya pas sudah jadi. Ini loh desain tersebut dan juga kendaraan tersebut sama dengan apa yang ada di gambar 3 dimensi. Nah, untuk komponen-komponen yang sudah kami dari tim guru produktif dan juga siswa melakukan pembelian dan semua sudah hadir di bengkel SMK, kemudian kami menyerahkan ke divisi selanjutnya yang tentunya
spesialis di bagian elektronik dan juga kelistrikan, yaitu Pak Erwin. Setelah dari divisi sebelumnya atau divisi desain, nah ini harus dikalkulasikan dulu biayanya itu berapa. Nah, kita pasti harus ada rancangan dulu kan untuk masalah apa aja yang harus dibelikan, komponen apa aja harus digunakan. Nah, dari divisi saya itu kita merancang apa aja nih komponen yang harus disiapkan. Nah, dari komponen-komponen ini itu diantaranya tuh yang paling utama ada inverter, terus motornya ada di bagian dalam, serta kelistrikan lainnya aki, dan itu ada yang namanya dimmer, itu untuk menaikkan tegangan, serta yang selongsong elektrik. Ini harus dikalkulasikan dulu biayanya apa. Nah, setelah dikalkulasikan biayanya semua komponen itu, nah kita nanti melanjutkan ke pembelian. Nah, pembelian itu ada dua, ada pembelian secara offline dan pembelian secara online. Nah, pembelian secara offline kita mencari di lingkungan wilayah bengkel ini, yaitu di wilayah Cilengsi. Itu dilakukan pencarian komponen di toko-toko yang lain. Nah, yang pencarian secara online itu kita mencari online di marketplace yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah rincian biaya dan komponen itu sudah kita siapkan, kita membuat yang namanya bagian sasis. Bagian sasis ini kita buat, terus kita uji, kita rancang sesuai dengan rancang yang telah disiapkan oleh divisi sebelumnya. Yang bagian lain, setelah sasis kita rancang, kita bagian ke kelistrikan atau pemasangan komponen, yaitu pemasangan aki, pemasangan motor di sini, pemasangan inverter juga kita uji. Sebelum melangkah ke lanjutnya untuk berikutnya, kita melakukan uji coba dulu. Apakah yang kita beli komponen-komponen yang telah kita siapkan itu berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, jadi ini prototipe-nya, dimana prototipe ini difungsikan sebagai kargo yang dimana nantinya bisa ditaruh barang-barang seperti halnya meja sama bangku. Nah, oke, jadi prototipe ini memang dikhususkan buat UMKM, yang dimana UMKM tersebar luas di banyak jenis bidang usaha. Dan ini salah satunya untuk mengangkut barang-barang dan nantinya bisa disimpan di sini di dalam sesuai dengan kapasitas ruang dari kargonya ini.